Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, mohon izin saya saat ini jadi sopir tembak karena Profesor Nazarudin berhalangan hadir, sehingga saya ditugasi oleh pengurus untuk menjadi sopir tembak. Karena sopir tembak, maka mohon maklum kalau nabrak sana nabrak sini. Apalagi sopir tembak sudah di ujung etape Ramadan. Itu konsentrasinya sudah terbagi, mungkin terbagi 1000 sesuai dengan harapan Lailatul Qadar itu sebanding dengan 1000 bulan. Padahal barangkali yang 1000 itu konsentrasinya sudah terbagi. Oleh karena itu, karena sopir tembak itu nabrak sana nabrak sini, konon judulnya saat ini harusnya adalah tadi disebut Lailatul Qadar sebagai wujud mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar judul itu saya lalu bertanya. Saya ingat hadis Nabi, ada salah seorang sahabat yang ketika tanggal 21 Ramadan itu siang hari itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kira-kira kapan Lailatul Qadar pada tahun ini, pada Ramadan ini?" Kemudian Nabi bertanya, "Ini tanggal berapa ini?" "Sekarang tanggal 21." "Oh, kalau begitu mungkin sudah tadi malam atau besok." Jadi kalau kita melihat jawaban itu berarti antara kemungkinannya tanggal 21 atau 23. Kalau itu yang terjadi berarti saat ini sudah lewat itu Lailatul Qadar. Ya, sudah lewat. Untung ada pendapat yang lain bahwa Lailatul Qadar itu memang bahkan tidak hanya bahwa kemungkinannya lewat. Karena sepengetahuan saya, referen yang saya baca, Lailatul Qadar itu para ulama terbagi menjadi 2 kubu besar. Ya, 2 kubu besar. Yang pertama beliau menyatakan Lailatul Qadar itu terjadi hanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak ada lagi. Itu ada yang berpendapat begitu. Nah, kalau itu yang dipegangi, maka Ramadan itu siapapun enggak ada yang dapat Lailatul Qadar. Nah, pendapat yang kedua baru bahwa tidak, Lailatul Qadar itu tidak hanya terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi terjadi setiap bulan Ramadan. Nah, bagi ulama yang kelompok kedua yang menyatakan Lailatul Qadar itu terjadi di setiap bulan Ramadan, itu terbagi menjadi, seingat saya itu ada 19 pendapat. Ada 19 pendapat yang saya ingat, saya tulis, saya catat di buku fikih Ramadan itu, mulai pendapat yang menyatakan Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 1, ada itu yang menyatakan begitu. Kalau terjadi pada tanggal 1 sudah lewat juga. Pendapat berikutnya ada yang menyatakan oh tidak, terjadi pada tanggal 17. Karena 17 itu adalah memang hari nuzulul Quran. Nah, itu pas Lailatul Qadar dan seterusnya. Sampai terakhir pendapat yang paling banyak dipegangi adalah
pada hari-hari ganjil 10 hari yang terakhir. Itu kira-kira yang paling banyak pandangan yang dipegang oleh umat sampai saat ini. Nah, kalau mengikuti pendapat yang seperti ini, artinya hari-hari ganjil 10 hari yang terakhir berarti ada kemungkinan belum lewat, karena kita masih punya waktu beberapa malam hari lagi. Itu kalau bicara sekilas Lailatul Qadar. Tetapi karena ini supir tembak, jamaah sekalian, ini mulai dari awal. Mungkin ada yang lupa mempertanyakan la'allakum tattaqun dari ujung ayat tentang saum. Kutiba alaikumusiyam, dan ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Pertanyaannya, kenapa kita mesti bertakwa? Mengapa kita mesti mengejar takwa? Lalu apa kaitannya takwa itu dan mahabbah? Nah, kalau itu pertanyaannya, gampang jawabannya. Kita berselancar sedikit beberapa ayat akan ketemu. Ayat la'allakum tattaqun, ujung dari ayat tentang puasa ini, itu memang layak untuk memberikan spirit kepada kita. Kenapa seorang muslim beriman mesti mengejar ketakwaan? Rupanya rahasianya, jawabannya boleh kita lihat di antaranya ada di surat At-Taubah kalau enggak salah itu. Di sana 2 kali Allah menyatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Itu ada 2 ayat di dalam surat At-Taubah itu. Kalau tidak salah ayat sekitar 4 dan ayat 7 kalau tidak salah, ingat saya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah itu menyintai orang-orang yang bertakwa. Kalau begitu berarti di balik takwa ada mahabbah Allah. Sehingga dengan demikian, kalau untuk memberikan spirit kita bahwa untuk apa takwa itu kita kejar sampai dengan cara melalui syariat puasa, bahwa saum Ramadan adalah proses syariat dalam rangka menggapai takwa, dan sesungguhnya tidak titik sampai di situ. Untuk apa takwa mesti diperoleh? Rupanya takwa itu perlu diperoleh dalam rangka menggapai mahabbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ayatnya tidak ada khilaf antar ulama, karena ayatnya sangat jelas. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah itu menyintai orang-orang yang bertakwa, menyintai al-muttaqin. Nah, kalau sudah mendapatkan cinta Allah, mau apa lagi? Karena mahabbah itu adalah makom puncak spiritual seorang muslim beriman. Para ulama sepakat menyatakan bahwa tidak ada makom yang melebihi mahabbah. Mahabbah itu adalah makom puncak spiritual seorang muslim beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu makom puncak, maka kemudian perlu digapai. Salah satunya melalui prosesi saum. Dan itu Allah nyatakan la'allakum tattaqun, dan ternyata al-muttaqun itu adalah orang-orang yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Kalau demikian tidak ada cara lain kecuali menjadikan puasa ini betul-betul media untuk membangun ketakwaan, karena dari ketakwaan itulah kemudian menggapai mahabbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, lalu kalau sudah innallaha yuhibbul muttaqin, Allah menyintai orang-orang bertakwa, sehingga saum ini kita lakukan sesungguhnya adalah dalam rangka menggapai takwa, dan takwa itu untuk menggapai jembatan untuk memperoleh mahabbah Allah. Nah, maka kita punya kaedah tempo hari itu. Salah satunya adalah man ahabballaha ahabba ma'ahu. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia juga senang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ternyata luar biasa, masih kita di surat At-Taubah. Itu kalau tidak salah itu di ayat sekitar ayat 43 atau 44. Saya ingat, mudah-mudahan tidak salah. Itu di sana juga Allah nyatakan sampai 2 kali, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah oleh kalian, wahai hambaku yang beriman, kata Allah, annallaha, sesungguhnya Allah itu ma'al muttaqin, menyertai kehidupan orang-orang bertakwa. Jadi puasa menuju takwa, takwa dalam rangka mahabbah kepada Allah. Ternyata kalau sudah mahabbah kepada Allah dan memperoleh mahabbah Allah itu, kemudian ma'iyahnya diperoleh. Allah menjanjikan itu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah olehmu bahwa Allah itu menyertai kehidupan orang-orang bertakwa. Dan ini jaminan Allah. Kalau sudah disertai, sudah ada ma'iyatullah, sudah ada kebersamaan dengan Allah, maka orang itu akan menjadi aman. Menjadi aman dalam kehidupannya. Karena dia dikawal, disertai terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaitannya dengan kaidah yang pertama, man ahabballaha ahabba dzikrahu, siapa yang cinta Allah, dia senantiasa memperbanyak zikir, sadar akan peran Allah terhadap kehidupannya, banyak ingat dan banyak melakukan zikrullah, maka akan ketemu hadis, saya akan menyertai hambaku selama dia berzikir kepadaku. Ana ma'ahu in zakaroni. Saya akan menyertai hambaku ketika dia berzikir. Jadi dengan begitu jamaah sekalian, ini spirit yang luar biasa bagi kita. Mungkin masih bisa bermanfaat karena sebagian besarnya amalia Ramadan sudah lewat, masih tinggal beberapa hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi spirit kita, bahwa puasa untuk menggapai takwa, ternyata takwa itu dalam rangka menggapai mahabbah Allah. Kalau sudah menggapai mahabbah Allah, maka janji Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah menyertai kehidupan orang-orang bertakwa. Itu sampai 2 kali kalau tidak salah diulang ayat itu. Di ayat 43 Pak ya. 4 dan ayat berapa? Itu yang innallaha ma'al muttaqin. Yang wa'lamu itu mungkin ayat 43 dan 44 kalau tidak salah itu. Ya. Boleh dicek. Wa'lamu kalimatnya begitu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Mudah-mudahan cara ngaji begini maksudnya apa? Kita cek ayat. Nanti kalau Bapak baca tadarus sendiri, baca Quran sendiri, mudah-mudahan masih ingat, oh ini dulu pernah dijelaskan begini. Itu namanya tadarus. Tadarus modelnya begitu. Ayat 43 ujung ayat, betul ya? 44 ya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah itu menyertai kehidupan al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Jamaah sekalian yang Allah muliakan. Lalu itu poin pertama. Poin kedua, di dalam tasawuf itu selalu ada prinsip yang harus seimbang. Seorang muslim beriman dalam beribadah kepada Allah atau dalam menjalani kehidupannya itu ada 2 prinsip yang harus berimbang. Tidak boleh berat sebelah, kalau berat sebelah menjadi tidak sempurna ibadahnya. Yaitu prinsip roja. Artinya harapan, boleh kita terjemahkan dengan optimisme. Optimisme. Yang satunya lagi khauf. Khauf itu arti harfiahnya rasa takut, rasa khawatir. Apa fungsinya roja dan khauf dalam ibadah? Roja itu dengan roja, maka orang akan semangat melakukan ibadah. Tetapi kalau roja tanpa khauf, biasanya lengah pada titik tertentu dan itu bahaya.
Misalnya kita hanya berorientasi kepada barang siapa yang puasa dengan iman, dengan penuh kesadaran, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Nah sekarang ini lalu kita hitung. Begitu juga ada hadis yang menyatakan siapa yang qiyamul lail imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan ada yang memerinci itu hikmah tarawih malam pertama ini, kedua ini, yang semuanya itu harapan-harapan yang luar biasa. Nah, tapi kalau hanya memegang harapan itu biasanya kemudian lengah pada titik tertentu, apalagi kalau sudah menjelang ujung Ramadan seperti ini. Kalau kita roja harapannya bahwa kita sudah banyak melakukan ibadah, kan tenang kita, sudah dapat 2/3 lebih gitu. Tapi orang yang hanya mengutamakan roja dalam beribadah biasanya tidak concern kepada kualitas. Oleh karena itu kalau di dunia tasawuf itu lalu menghadirkan pertanyaan, iya kalau ibadahnya itu diterima. Karena syaratnya ibadah diterima itu ada ikhlas. Nah sementara ikhlas itu rahasia Allah ya. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa ikhlas itu sirrun min sirri. Keikhlasan itu adalah rahasiaku, kata Allah, yang nantinya aku berikan kepada orang yang aku cintai. Itu kan luar biasa itu. Yang aku berikan kepada orang yang aku cintai. Sehingga dengan demikian orang melakukan ibadah puasa dengan rangkaian ibadahnya itu akan mencapai keikhlasan manakala dia sudah pada posisi dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya keikhlasan dan kecintaan Allah? Karena Allah akan memberikan keikhlasan itu kepada orang yang dicintai. Sehingga kalau ibadahnya sudah mencapai mahabbah Allah, barulah dia diberikan keikhlasan. Dan sehingga dengan keikhlasan itu maka rojaknya baru tepat. Oleh karena itu para ulama sufi lalu menasihatkan jangan hanya berpegang kepada roja. Kalau orang ibadah berpegang kepada rojak dan optimisme semata, biasanya menghitung-hitung pahala lalu lengah terhadap kualitas. Nah kualitas yang terpenting adalah al-ikhlas. Maka kemudian tadi hadir pertanyaan, iya kalau ibadah itu diterima, iya kalau tarawihnya diterima, iya kalau saumnya diterima, iya kalau tadarusnya diterima, kalau tidak. Nah maka fungsi khauf dalam tasawuf kalau begitu adalah untuk mewaspadai. Khauf itu untuk menimbulkan, melahirkan sikap waspada dan hati-hati di dalam beribadah sehingga melahirkan kualitas. Maka dengan demikian kalau orang ibadah sudah punya pendekatan dua ini secara seimbang, di satu pihak dia punya roja maka semangat ibadahnya muncul, di pihak lain dikawal dengan rasa khauf, rasa khawatirnya muncul, sehingga di samping semangat ada konsentrasi dan orientasi kepada kualitas. Dan itulah yang kemudian menjadikan saum kita dan seluruh ibadahnya menjadi berbobot. Maka boleh kita lihat kemudian berdasarkan prinsip khauf dan roja ini, maka tidak kalah pentingnya dilakukan evaluasi dari hari ke hari. Apakah cara berpuasa kita sudah dengan cara puasa yang seharusnya? Saya kira jamaah sekalian masih ingat puasa yang dibagi 3 itu, puasanya orang awam, puasanya orang khusus, puasanya orang yang istimewa. Nah, kalau itu sudah lewat, alhamdulillah. Bagaimana saat berbuka? Ini kan memerlukan evaluasi. Apakah bukanya itu buka yang seharusnya berbuka orang saumnya yang baik, atau berbukanya berbuka puasanya orang umum? Nah, boleh kita lihat.
ketika azan maghrib, ini sekedar sedikit evaluasi terhadap kualitas puasa kita. Ketika azan maghrib, sejujurnya azan maghrib di bulan Ramadan itu adalah azan yang paling ditunggu. Ya, azan yang paling ditunggu adalah azan maghrib. Azan yang rada tidak ditunggu itu adalah azan subuh. Itu di dalam bulan Ramadan. Maka kemudian, apalagi kalau punya dalil bahwa mensegerakan takjil itu sunnah, begitu kan? Itu paling hafal. Jadi azan maghrib azan paling ditunggu. Lalu hadis yang menyatakan bahwa di antara sunnah puasa itu mensegerakan berbuka ketika saat azan maghrib berkumandang. Tapi pertanyaannya menjadi begini, mensegerakan berbuka ketika azan berkumandang itu sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sepakat sunnah ya? Nah, sunnah. Pertanyaan berikutnya, ini untuk mengevaluasi apakah berbuka kita ini berkualitas apa tidak. Sementara menjawab azan maghrib, itu wajib apa sunnah? Wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menjawab azan Allahu Akbar, itu wajib. Sementara mensegerakan berbuka ketika azan maghrib berkumandang, itu hukumnya sunnah. Kalau mengikuti kaedahnya mestinya al-wajib muqaddamun alas sunnah. Menjawab azan itu wajib, maka harus diutamakan dibandingkan sunnah untuk mengambil air yang diminum. Tetapi faktanya tidak tuh. Azan maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya adalah Alhamdulillah. Gitu. Plak, 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 plak. Azan itu kan suaranya Denny. Azan itu kan suaranya siapa begitu. Nah, disinilah perbedaannya. Berbuka puasanya orang awam dan berbuka puasanya orang yang lebih berkualitas puasanya. Apalagi kalau ingat hadis, kan kita ingat tuh, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap dan seluruh ibadahnya anak Adam, kita semua, itu untuk masing-masing, untuk kita semua. Tetapi kata Allah dalam hadis qudsi, kecuali puasa, puasa itu untukku. Nah, pertanyaannya menjadi begini respon kita. Kalau puasa itu untuk Allah, begitu. Sementara menjawab azan itu panggilan Allah. Azan itu panggilan Allah, puasa itu untuk Allah, menjawab azan menjadi hukumnya wajib. Tetapi karena satu dan lain hal ternyata juga kita lebih mengutamakan yang sunnah. Bahkan menjawab azan pun itu sudah tidak terlalu dihiraukan, lebih cepat. Nah, disinilah kemudian tentang kaitannya ilmu, apakah mensegerakan itu pengertiannya sampai harus tidak menjawab azan. Nah, ini adalah cara kita mengevaluasi kualitas berbuka kita, yang tentu saja ini memiliki bobot tersendiri kaitannya dengan saum kita. Kalau Imam Al-Ghazali tidak begitu. Imam Al-Ghazali itu menguraikan, memberikan tuntunan kepada kita. Karena memang setiap saat puasa itu supaya istimewa harus dievaluasi, maka dievaluasinya salah satunya adalah ketika berbuka. Sehingga Imam Al-Ghazali menganjurkan bahwa kalau berbuka puasa itu siapkanlah waktu sejenak untuk melakukan muhasabah. Ya, muhasabah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah pun orang yang berbuka itu juga punya makna, mungkin ada dua maknanya. Ya, mungkin maknanya ada dua. Ketika kita berkumandang azan, mendengar suara azan, lalu kita menyatakan anggap saja kita sudah
jawab dan lain-lain, kita ada nyatakan alhamdulillah. Pertanyaannya, apa makna alhamdulillah ketika seorang yang berpuasa mendengar azan maghrib berkumandang? Mungkin maknanya ada dua. Makna yang umum adalah alhamdulillah waktu puasa sudah selesai, berarti sekarang sudah saatnya berbuka, sah menikmati apa saja yang ada. Itu artinya yang disambut adalah berbukanya. Lebih dari itu yang disambut, yang diucapkan alhamdulillah adalah sudah lebih bebas, sudah bebas makan menyantap apa saja. Apalagi kalau meja makannya ada tulisannya an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Maka semua yang di meja sapu bersih atas nama sunnah mempercepat berbuka gitu. Nah, itu makna yang pertama. Ada makna yang kedua, dan ini rasa-rasanya ideal. Nah, makna yang kedua, hamdalah ketika mendengar suara azan, bukan hamdalah karena sudah bebas makan, tetapi adalah alhamdulillah, wahai Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan kemampuan kepada hamba untuk berpuasa hari ini. Itu makna hamdalah puasa yang ketika mendengar azan maghrib berkumandang. Karena apa? Prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Manusia itu bisa beribadah bukan karena dia mampu, tetapi karena diberikan pertolongan oleh Allah untuk mampu beribadah. Orang berpuasa bukan karena dia kuat dan hebat, tapi karena pertolongan Allah diberikan kekuatan. Nah, karena ibadah itu pertolongan Allah, maka layak ketika azan maghrib berkumandang mengucapkan alhamdulillah dalam makna alhamdulillah, maha suci, maha berkah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kekuatan saya beribadah puasa pada hari ini. Apalagi kalau puasanya rada serius, dikawal, kita kan punya muraqabah 24 jam itu, dikawal sejak sahur, jam demi jam, waktu demi waktu, paling tidak saat berkumandang azan zuhur, azan asar, terus dikawal. Apa kira-kira tadi yang kurang? Untuk sekedar tidak bergunjing saja, untuk menghindari bergunjing ketika sedang berpuasa, tidak perkara mudah, itu sangat berat. Sehingga di dalam Al-Quran itu kata, di samping as-siyam itu ada kata as-saum di dalam Al-Quran itu. Ya. Siyam artinya berpuasa, itu yang ada di ayat-ayat tentang as-siyam itu. Kemudian ada kata saum, saum itu di situ artinya puasa tidak berbicara. Nah, ternyata puasa tidak makan itu rata-rata kuat. Tetapi puasa untuk tidak berbicara kecuali yang baik-baik, falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Kalau mau berbicara, bicaralah yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Diam untuk menahan diri tidak bicara kecuali yang baik, itu adalah makna saum. Jadi kata puasa itu bahasa Arabnya dua, ada as-siyam, ada as-saum. Nah, bahasa kita saum ya, bahasa Sunda. Nah, itu artinya ternyata apalagi kalau sejak pagi itu orang berjuang untuk menahan diri tidak ghibah, tidak ngomongin orang, tidak caci maki, tidak bergunjing, itu berat sekali. Nah, karena beratnya itu dan ternyata mampu, maka ketika sore kumandang azan maghrib itu alhamdulillah, karena bukan karena sudah saatnya bebas makan, tapi alhamdulillahnya adalah dalam makna Allah telah memberikan kemampuan untuk bisa berpuasa. Dengan begitu, ini kualitas ketika berbuka. Nah, apa faktanya kemudian? Kita sudah hafal hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Siapa yang qiyamul lail qama Ramadan tarawih, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap dosanya.
Pertanyaannya menjadi bagaimana aktivitas tarawih kita? Ini ada kaitannya dengan kualitas berbuka tadi. Kalau ketika berbuka seseorang menyadari puasanya sepanjang hari mungkin banyak kekurangannya, maka kemudian saat buka itu ada kalimat-kalimat istighfar, astagfirullah. Ternyata tadi itu lengah, ada sesaat ngobrol sama kawan bergunjing juga, astagfirullah. Tadi ketika berlalu lintas di tengah hari karena macet juga ada sumpah serapah yang tidak perlu dan seterusnya. Ada muncul istighfar. Lalu di samping hamdalah yang isinya memuji kepada Allah telah diberikan kemampuan berpuasa, tapi juga ada istighfar karena menyadari banyak kekurangan sepanjang hari tadi itu, maka muncul semangat. Dan semangat untuk menambal kekurangan itu diwujudkan pada saat sholat tarawih. Namun ternyata sholat tarawih ini kendalanya dua. Satu, berbukanya mungkin tadi sapu bersih dengan moto an-nazafatu minal iman, sehingga bukanya rada penuh, sehingga ketika tarawih yang dijanjikan oleh Allah siapa yang tarawih akan diampuni dosanya, ternyata hadis itu mungkin juga lupa pada saat pelaksanaan tarawih. Kenapa? Buktinya di mana-mana tarawih itu serba milih yang cepat. Ini tarawihnya orang yang mahabbah dan tarawihnya orang yang tidak mahabbah. Gitu. Tarawih di mana-mana kalau rada panjang sedikit gitu, itu terasa sebagai seorang imam itu terasa bahwa jamaah itu gelisah. Salah satu tandanya apa? Iman aminnya itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu aminnya itu seperti tidak rela gitu. Amin. Gitu. Itu menunjukkan ini kayaknya pengen cepat-cepat gitu. Ilmunya sudah lupa pada saat itu. Padahal hadisnya pernah ingat. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal imam ghufira lahu. Siapa makmum yang aminnya ketika imam baca Fatihah selesai itu aminnya itu berbarengan dengan aminnya imam, maka disitulah pengampunan Allah diberikan. Tetapi ketika sholat tarawih ternyata tidak selalu sama. Ya, ini entah persoalan imamnya ataukah persoalan makmumnya, atau terjadi kerjasama yang baik antara imam dan makmum sepakat untuk tarawih secara kilat. Nah, itu persoalan. Padahal yang namanya tarawih itu artinya sholat nyantai, sholat berlahan-lahan dari kata ro'ahah, ya, pelan-pelan. Sehingga idealnya sholat tarawih itu pelan-pelan. Tetapi faktanya kita memilih sholat yang cepat. Padahal kaidah cintanya mengatakan man ahabballaha ahabba ma'ahu. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia betah berlama-lama bersama Allah. Seseorang dianggap bersama Allah adalah ketika dia sedang sholat. Kalau ternyata sholatnya itu adalah cepat-cepat, apakah bisa kita katakan oh dia betah lama-lama sama Allah tuh? Buktinya apa? Sholatnya kilat, kan tidak mungkin, tidak masuk akal itu. Tapi beda kalau sholatnya pelan-pelan, Fatihahnya tartib, ya. Apalagi imamnya kemudian karena cepat tadi itu sudah lupa semua hukum tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Hilang semua ujung ayat. Tartilnya sudah hilang. Nah, itu kualitas tarawih. Kalau demikian berarti memang antara cita dan fakta, cita-citanya ingin menjadikan tarawih sebagai penebus dosa, sebagai wujud mahabbah kepada Allah, tetapi faktanya memang mungkin juga belum nyampe. Itu fakta-fakta yang mungkin terjadi di sekeliling kita, terjadi di sekeliling kita di tempat masing-masing. Nyatanya seperti sepakat tuh.
Terawihnya dengan cepat gila. Nah, sudah itu terawih. Nanti sampailah kemudian sahur. Sampai sahur. Bagaimana sahurnya orang yang mahabbah kepada Allah? Ternyata di dalam Al-Quran itu kata sahur itu tidak untuk makan sahurnya. Bapak boleh periksa itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Itu salah satu ciri hamba Allah yang dicintai Allah adalah mereka yang mau beristighfar kepada Allah saat sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Ayat yang lain menyatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah saat sahur. Kalau begitu, tadi ada hadis yang saya sebut di awal bahwa orang yang dianggap dekat dengan Allah itu ketika sholat, dan yang kedua adalah ketika zikir. Nah, salah satu zikir itu di samping sholat dan baca Quran adalah membaca istighfar. Maka memenuhi seruan Al-Quran bahwa orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang mau banyak membaca istighfar saat sahur. Maka sahurnya orang yang mahabbah kepada Allah itu ternyata bukan hanya sahur dalam pengertian makan sahur, tetapi menyediakan, menyisipkan, menyisakan waktu barang sesaat di samping makan sahur juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya evaluasi. Lalu kita lihat apakah puasa yang sudah 23 hari, sahur kita sudah 24 kali itu, apakah setiap sahur itu sudah kita siapkan waktu khusus untuk beristighfar kepada Allah? Gitu. Nah, istighfarnya juga mungkin ada dua. Ada istighfar betul-betul dalam rangka memohon ampun kepada Allah atas kekurangan dan kesalahan yang selama ini kita lakukan, atau istighfarnya itu justru karena memang astagfirullahaladzim, saya kok bangun sahurnya kesiangan, nyesalnya bukan main itu, sehingga makannya terburu-buru dan lain sebagainya, ujung-ujungnya dalam kondisi tidak tumakninah, tidak tenang. Oleh karena itu ini mohon maklum, ini namanya juga sopir tembak, tabrak sana tabrak sini, dalam rangka apa? Mudah-mudahan 5 hari ya, yang terakhir ini kita bisa lebih berkualitas, mumpung masih ada waktu, lumayan masih ada 5 hari. Kalau saja misalnya Lailatul Qadar itu belum terjadi, alhamdulillah kalau sudah terjadi dan kita memperoleh. Tapi kalaulah belum, dan kemudian kita bisa memperbaiki puasa, taraweh, sahur kita, tadarus kita, maka Lailatul Qadar yang betul-betul akan kita peroleh mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin di akhir Ramadan, bisa saja. Maka kira-kira begitulah evaluasi yang perlu kita lakukan dalam rangka menjadikan puasa kita lebih berkualitas. Saat sahur ternyata tidak dianjurkan hanya diisi makan sahur. Ada hadisnya memang, tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, keberkahan itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Tentu saja orang yang sahur diisi dengan makan sahur baik, tapi tentu akan lebih baik manakala memenuhi ayat di waktu sahur bukan hanya untuk makan sahur tetapi juga untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayatnya menyatakan itu wabil asharihum yastaghfirun, dan ayat yang lain wal mustaghfirina bil ashar. Nah, lalu sampailah ternyata sekarang sudah ada di ujung-ujung hari-hari akhir Ramadan. Coba tanya kepada hati kita, istafti kolbak. Apakah kita nyatakan alhamdulillah, ataukah kita nyatakan innalillah? Nah, ini pilihannya
terletak kepada kita sekalian. Apakah kita nyatakan alhamdulillah bahwa puasa ini sudah kita lalui 2/3 lebih, ataukah kita nyatakan innalillah sebagai tanda bela sungkawa, kesedihan hati yang luka? Ini pun juga penuh makna. Tergantung kita memaknai hamdalahnya, tergantung kita memaknai istighfarnya. Kalau dari aspek kuantitas, bahwa 2/3 Ramadan sudah kita lalui, kita layak menyatakan alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya juga maknanya 2. Alhamdulillah telah Allah berikan kemampuan sehingga mampu menjalani ibadah Ramadan sampai hari ini. Itu makna yang pertama. Maknanya juga, makna yang kedua, mudah-mudahan yang kedua ini kelihatannya kurang bagus. Alhamdulillah puasanya tinggal 5 hari lagi. Nah, itu makna hamdalah yang menurut saya kurang bagus. Karena ini bertentangan dengan sebuah hadis yang menyatakan bahwa kalau Ramadan itu hampir habis, itu para malaikat, seluruh makhluk itu menangis. Menangisi umat Muhammad, kasihan akan kehilangan waktu istimewa untuk beribadah kepada Allah. Maka kemudian bunyinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu hamdalah kita pada posisi puasa hari ini punya 2 makna. Satu, hamdalah telah Allah berikan kemampuan menjalani ibadah Ramadan sampai hari ini. Dan yang kedua, hamdalahnya adalah hamdalah alhamdulillah puasanya tinggal 5 hari. Nah, untuk makna yang kedua menurut saya itu tidak positif. Yang positif adalah makna yang pertama, bahwa alhamdulillah Allah telah berikan kemampuan kepada kita untuk menjalani ibadah Ramadan sampai hari ini. Lalu diikuti dengan doa, semoga Allah berkenan menerima seluruh ibadah kita, sekalipun mungkin banyak kekurangan. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima dengan penerimaan yang sempurna atas rahman dan rahim Allah. Itu adalah sikap hati yang tawadhu di dalam beribadah. Tapi kalau sifat hati yang sombong, hamdalahnya merasa mampu, tidak ingat kemampuan itu Allah yang berikan, maka lumayanlah, alhamdulillah sudah mampu berpuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga sangat tergantung pemaknaan yang ada dalam diri kita. Nah, berikutnya kemudian tinggal waktu 5 hari. Kalau tidak salah itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Duratun Nasihin itu, yang artinya mutiara-mutiara nasihat, itu di sana ada sebuah hadis yang dikutip oleh penulisnya, bahwa ketika Ramadan hampir berakhir seperti ini, itu para malaikat pun ikut menangis, langit dan bumi ikut menangis. Apa yang dia tangisi? Kasihan terhadap umat Muhammad. Kenapa umat Muhammad dikasihani padahal sudah menjalankan ibadah puasa yang dengan itu Allah janjikan pengampunan dosa? Lalu apalagi yang dikasihani? Yang dikasihani adalah karena umat Muhammad mengingat Ramadan itu bulan istimewa untuk beribadah, dan sesaat lagi akan berakhir, berarti akan kehilangan waktu istimewa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang muslim beriman yang cerdas kolbunya, maka tidak ada kehilangan yang layak untuk dirasakan sebagai duka yang mendalam melebihi kehilangan waktu istimewa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berikan kesempatan hidup dengan segala fasilitasnya adalah dalam rangka untuk beribadah. Lalu kemudian diberikan waktu ibadah yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Bagaimana tidak merasa duka ketika Ramadan akan pergi? Tapi itu semua sangat tergantung kecerdasan kolbu setiap muslim beriman. Nah, itulah sebabnya jamaah sekalian, waktu tinggal beberapa hari ini, mudah-mudahan kita bisa sedikit evaluasi kualitas ibadah kita tadi itu, lalu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas amaliyah Ramadan kita,
sampai pada hari-hari menjelang akhir Ramadan. Satu poin lagi, ini pesan Al-Quran itu salah satunya jangan sampai kena gurur. La taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kena gurur, tertipu kehidupan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya gurur itu. Gurur itu kalau boleh kita terjemahkan sepertinya iya padahal tidak. Nah, itu kira-kira terjemahan gurur. Nah, kaitannya dengan ujung bulan Ramadan, ini konsentrasi kita kan dibagi dua nih. Di satu pihak masih berharap ada mendapatkan Lailatul Qadar, yang berarti harus full konsentrasinya terhadap kualitas ibadah. Tapi di pihak lain mau tidak mau berpikir tentang lebaran. Berpikir tentang lebaran. Lalu kemudian dibumbu-bumbui dengan pengetahuan sekilas, loh merayakan Idul Fitri itu kan juga sunnah. Kita meraih kemenangan, maka kita bersyukur. Nah, argumennya tidak salah. Argumennya tidak salah. Tetapi lagi-lagi adalah perlu dipertimbangkan, boleh saja menyiapkan lebaran dengan sebaik-baiknya, tetapi sisa waktu di akhir Ramadan ini dalam rangka Idul Fitri, bukan dalam rangka lebaran, adalah jauh lebih penting. Oleh karena itu, ini adalah perjuangan tahap akhir. Apakah kita akan melakukan evaluasi ibadah kita tadi, lalu kita bertekad untuk memperbaiki kualitas ibadah di akhir Ramadan ini, ataukah kita tidak peduli, yang penting sampai kepada hari lebaran. Semuanya terpulang kepada kita. Maka kemudian kalau boleh berharap, tentu saja kita pilih bahwa kualitas ibadah kita tingkatkan tanpa harus mengurangi perhatian kita untuk persiapan lebaran. Tapi kalau tidak bisa dua-duanya, maka tentu yang lebih dipilih adalah mempertahankan kualitas ibadah. Sebab ada ibadah puasa dalam rangka Idul Fitri, ada ibadah puasa dalam rangka lebaran. Kalau ibadah Ramadan dalam rangka lebaran, maka yang penting lebarannya nyampe. Tidak peduli ibadah puasanya, tarawehnya, tadarusnya, zikirnya, muhasabahnya seperti apa, tidak peduli. Tapi kalau ibadah Ramadannya dalam rangka Idul Fitri, kembali kepada fitrah, salah satu fitrah itu adalah terbebas, bersih dari dosa, maka pasti akan memilih akhir-akhir Ramadan ini justru digunakan waktu yang sangat istimewa untuk lebih konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, saya kira supir tembak itu tidak bisa lama Pak Zul. Ini sudah nabrak sana nabrak sini. Ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan sekalipun sedikit, mudah-mudahan tetap ada manfaatnya sehingga kita bisa melakukan evaluasi ibadah kita, lalu kita tancapkan tekad kita untuk memanfaatkan akhir Ramadan ini dengan ibadah yang sebaik-baiknya, dan dengan demikian mudah-mudahan kita bisa Idul Fitri, tidak hanya sekedar bisa lebaran. Saya kira demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ibadikal mu'minin wa ja'alna wa dhurriyyatina min ibadikal muttaqin wa ja'alna wa dhurriyyatina min ibadikas salihin wa ja'alna wa dhurriyyatina min ibadikal mukhlisin wa ja'alna wa dhurriyyatina min ibadikal muhsinin wa ja'alna wa dhurriyyatina min ibadikan najihin waj'alna ya Allah wa dhurriyyatina min warasati jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.